Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mencurigai adanya pihak yang berupaya menjegal berkembangnya timnas, terutama upaya menaturalisasi para pemain keturunan. Kecurigaan muncul karena banyak warganet yang menyerang akun-akun pribadi calon pemain naturalisasi. Saya jadi curiga, jangan-jangan ada usaha membuat kami terhambat naturalisasi dengan membuat isu bahwa netizen Indonesia suka membuli, ujar Arya. Arya mencontohkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan warganet Indonesia saat menyerbu akun media sosial Jens Raven, pemain yang hendak diproses naturalisasi. Pemain berdarah Indonesia yang kini membela FC Dordrecht diserang dengan tuduhan mencari pendukung atau pengikut saat mengunggah konten di media sosial. Ia mengatakan, dalam perkembangan sepak bola dunia saat ini, pihak FIFA benar-benar berupaya agar tidak ada ujaran kebencian terhadap para pemain. Bagi PSSI, ujaran kebencian cukup berbahaya bagi sepak bola Indonesia karena bisa menghambat proses naturalisasi para pemain. Kalau kita mau timnas kita bagus, kalau kita mau sepak bola kita maju, dan masih bisa ada orang-orang yang kita naturalisasi, tolong hentikan ujaran kebencian kepada para pemain yang sebelumnya ingin bergabung membela merah putih, bisa merasa enggan karena perbuatan warganet yang suka menyerang dengan ujaran kebencian. Bahaya kan? Itu bisa menghambat proses naturalisasi loh, ujar Arya. Philippe Troussier, mantan pelatih tim nasional Vietnam ini, dirumorkan bakal gabung ke dalam skuad timnas Indonesia. Bergabungnya Philippe Troussier tentu bukan untuk menggeser posisi dari Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Melainkan, kabarnya justru Philippe Troussier ini bakal menduduki tempat sebagai direktur teknik atau Dirtek. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Garuda Legend, pelatih asal Prancis tersebut masuk sebagai calon Dirtek skuad Garuda. Kabarnya Troussier masuk bursa sebagai calon Dirtek Timnas Indonesia yang saat ini posisinya masih kosong, tulis akun tersebut. Di sisi lain, pengalamannya sebagai seorang pelatih sudah sangat banyak sebelum menangani Vietnam. Ia diketahui telah malang melintang di sejumlah tim nasional, baik di daratan Asia ataupun Afrika. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sosok Troussier ini benar-benar menjadi salah satu kandidat Dirtek skuad Merah Putih. Sebelumnya, Erick Thohir selaku ketua PSSI pernah menyampaikan bahwa ada beberapa calon Dirtek dari Eropa. Sejumlah calon Dirtek tersebut kabarnya melakukan pembicaraan dengan Erick Thohir di Qatar beberapa waktu lalu. Penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air gara-gara meninggalkan pesan di unggahan terbaru calon pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong. Calvin Verdong dan Jens Raven dikonfirmasi Erick Thohir sedang dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Diharapkan, kedua pemain ini sudah memegang paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia menghadapi Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis, 6 Juni 2024. Mendapat sambutan hangat dari Erick Thohir dan segenap pencinta sepak bola Indonesia lain, Calvin Verdong terharu. Pemain berdarah Aceh ini pun mengucapkan terima kasih kepada semua orang di Indonesia. Terima kasih untuk sambutan hangatnya Indonesia, kata Calvin Verdong, sembari memamerkan foto salaman dengan Erick Thohir. Unggahan Calvin Verdong pun mendapat respons dari Ole Romeni. Penyerang 23 tahun itu menyebut Calvin Verdong sebagai pemain besar atau pemain hebat. Grote Speler, kata Ole Romeni, mengomentari foto Calvin Verdong bersalaman dengan Erick Thohir. Komentar Ole Romeni di atas pun mendapat respons dari pencinta sepak bola tanah air. Mereka pun berbondong-bondong meminta Ole Romeni gabung timnas Indonesia. Usut punya usut, Ole Romeni dan Calvin Verdong pernah membela tim yang sama, Enneke Nijmegen, pada 2021-2022. Sekarang harapannya, Calvin Verdong bisa mengajak Ole Romeni gabung timnas Indonesia. Sekadar diketahui, PSSI sudah mengajak Ole Romeni gabung timnas Indonesia, namun penyerang 23 tahun itu mengaku masih ingin pikir-pikir dulu. PSSI kini masih mengurus proses naturalisasi 3 pemain keturunan. Mereka adalah Maarten Paes, Calvin Verdong, dan Jens Raven. Untuk Maarten Paes, dia selangkah lagi bisa membela timnas Indonesia. Saat ini Maarten Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI usai menjalani sumpah kewarganegaraan Selasa 30 April 2024. Kalau Maarten Paes ada satu tahapan lagi yang harus kita laksanakan, ucap anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain.
kata Arya Sinulinga. Sebelumnya, naturalisasi Maarten Paes diindikasi terbentur aturan FIFA. Lantaran, kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021, yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Maka dari itu, naturalisasi Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, KS. Sedangkan untuk Calvin Verdonk dan Jens Raven, naturalisasi keduanya baru melewati tahap awal. Arya Sinulinga menuturkan, PSSI akan berupaya menuntaskan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sesegera mungkin. Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek kiri, kini tercatat memperkuat klub NEC Nijmegen. Bersama NEC Nijmegen, pemain kelahiran Belanda itu total sudah tampil dalam 122 laga dengan koleksi 7 gol dan 7 assist. Sementara Jens Raven berseragam Dordrecht U21. Pemain berusia 18 tahun tersebut diketahui beroperasi di lini serang. Di Dordrecht U21, Raven sudah tampil dalam 19 pertandingan dengan koleksi 6 gol. Sementara yang lain, Verdonk dan Jens Raven itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat, gayanya Pak Erik lah, sat-set gitu. Jadi ya, kami nggak mau janji, pokoknya dikerjakan, nanti tiba-tiba udah ada hasil aja, ujar Arya. Sama-sama sempat tak direstui orang tua, kini Kevin Dix dan Maes Hilgers semakin dekat untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda dan datangnya sejumlah pemain keturunan berkualitas yang bersedia menjadi warga negara Indonesia WNI. Nama Kevin Dix dan Maes Hilgers telah lama menjadi kandidat kuat di naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Bahkan pada 2022 lalu, mereka sudah mendapat tawaran dari PSSI bersamaan dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sayangnya, setelah lama menunggu, baik Kevin Dix maupun Maes Hilgers tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Ya, menurut mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, keduanya batal melanjutkan proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. Lama tidak terdengar, belum lama ini kembali muncul rumor Kevin Dix dan Maes Hilgers akan bersedia membela timnas Indonesia. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda di awal 2024 ini. Sejak gelaran Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia selalu menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, hanya dalam sekejap timnas Indonesia sukses menampilkan peningkatan performa hingga naik 8 peringkat 142 ke 134 dunia pada FIFA Matchday Maret 2024. Di Piala Asia 2023, skuad asuhan Shin Tae-yong mampu membuat kejutan hingga lolos ke babak 16 besar. Belum lagi, timnas Indonesia juga sukses mengalahkan Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Atas dasar peningkatan ini, Kevin Dix dan Maes Hilgers agaknya mulai tertarik membela Indonesia. Adanya pemain-pemain top seperti Ragnar Orat Manggoen, Tom Hay, Jay Idzes, hingga Maarten Paes menjadi alasan lain kenapa keduanya kuat dugaan akan merapat ke jajaran skuad Garuda. Meski begitu, peluang paling besar yang akan merapat lebih dulu adalah Kevin Dix. Pasalnya, pemain FC Copenhagen itu sudah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnas Belanda. Sementara Maes Hilgers, meski kecil, peluangnya membela Belanda masih ada. Karena itu, kemungkinan Maes Hilgers akan memilih timnas Indonesia masih cukup lama. Hal ini juga diungkapkan langsung VP Editor-in-Chief Football Premier Denny van Laar kepada akun Instagram Football Abroad Indonesia. Saya akan menghubungi dia ke podcast Maes dan Dix. Tapi sejujurnya, saya pikir Maes masih berharap untuk Belanda, kata Denny van Laar. Tapi untuk saat ini, Maes Hilgers masih dalam gambaran untuk Belanda. Tetapi kami punya pemain bertahan yang hebat sekarang. Jadi mungkin dia akan memilih Indonesia di masa depan. Tapi saya pikir Maes akan membutuhkan waktu, sambungnya. Kevin Dix adalah pilihan yang baik untuk Indonesia. Belanda sudah keluar dari gambaran dan tidak akan pernah terjadi. Dia tahu itu dan memikirkan Indonesia, tutup Denny van Laar.